Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video kali ini saya Susila Aridaya CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Kandangan Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sebagai fasilitator saya ada Bapak Suyitno MPDI dan pengajar praktek Ibu Penny Catur RVW SPD. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, membuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Adapun yang pertama, budaya positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, dan lebih ke arah disiplin diri yang mengontrol dalam melakukan segala tindakan, serta dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Sebagai 3 motivasi perilaku manusia diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid, sehingga murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dalam memahami murid, guru harus pula memperhatikan kebutuhan dasarnya, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kekuasaan dan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang kelima adalah keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah adalah pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan wajib diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru mempunyai peran dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan peserta didik. Berikut penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Guru bertindak sebagai manajer, memiliki tujuan untuk menjadikan peserta didik mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya, pada modul 1, Filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuh berkembangnya kekuatan kodrat murid. Pada modul 2, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai dan 5 peran guru penggerak, sehingga terwujud adanya kolaborasi antara semua warga sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati serta harus dijalankan bersama-sama. Pada modul 3, visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diharapkan yang sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif untuk menciptakan sekolah yang nyaman,
aman, dan berpihak pada murid, sehingga diperlukan perbuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila. Berikut refleksi selama saya mempelajari modul 1.4. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal menarik yang di luar dugaan Anda? Saya sudah mempelajari dan memahami konsep-konsep inti yang terdapat pada modul 1.4 tentang budaya positif yang di dalamnya ada materi mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Semua konsep inti tersebut harus dapat saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, dan saya akan bagikan wawasan atau pengetahuan tersebut kepada rekan guru-guru di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya, setelah mempelajari dan menerapkan materi di modul 1.4 ini, saya memahami motivasi seorang manusia dalam berperilaku berupa penghargaan. Kenyataannya, penghargaan juga berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya adalah 1. Merusak hubungan, 2. Mengurangi ketepatan, 3. Menurunkan kualitas, 4. Mematikan kreativitas, dan 5. Bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah saya menyadari mengenai posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Setelah mempelajari modul ini, pandangan saya menjadi berubah. Saya lebih cenderung menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dengan tahapan segitiga restitusi dalam menangani murid-murid saya di sekolah. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Bagi saya, merasa sangat senang, antusias, dan termotivasi untuk terus belajar, memperbaiki kompetensi diri sesuai dengan materi-materi yang ada pada modul budaya positif untuk dapat saya terapkan di sekolah saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang harus diperbaiki? Menurut Anda, terkait pengalaman, hal-hal yang sudah baik, peserta didik mulai tumbuh dan berkembang motivasi internal pada diri peserta didik untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus saya perbaiki yaitu posisi kontrol guru, harus sebagai manajer yang sebelumnya sebagai penghukum dan pemantau. Dan yang harus saya perbaiki yaitu posisi kontrol guru. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika peserta didik berbuat salah, dan perasaan tidak nyaman karena khawatir tidak disukai peserta didik. Akan tetapi, setelah saya mempelajari materi yang ada pada modul 1.4 ini, saya mulai menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah peserta didik. Perasaan saya sekarang menjadi lebih tenang dan senang karena saya dapat membantu siswa dalam mencari jawaban atas permasalahannya yang mereka hadapi, dan mereka dapat tumbuh rasa tanggung jawab pada diri. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Saya pernah melakukannya. Semua tahapan dalam segitiga restitusi pernah saya lakukan, yaitu dengan memberikan pernyataan setiap orang pernah melakukan kesalahan. Tentunya kamu mempunyai alasan mengapa kamu melakukan hal itu, dan memberikan pertanyaan hal apa yang seharusnya kamu lakukan agar hal itu tidak terulang kembali. Selain konsep-konsep yang telah disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah?
Iya, tentu ada. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah menjalin dan melaksanakan kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak luar, seperti dengan orang tua peserta didik, agar budaya positif yang sudah tumbuh dan berjalan tidak hanya dilaksanakan di lingkungan sekolah saja, tetapi juga dilaksanakan di lingkungan rumah atau dimanapun peserta didik berada. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Teruslah menjadi guru yang bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.